Saya akan menjelaskan tentang 7 habits of highly effective people. 7 habits of highly effective people terdapat berdasarkan menjadi 7, yaitu be proactive, begin the end in mind, put first thing first, keempat think win and win, kelima seek first to understand then to be understood, keenam sinergis, dan ketujuh sharpen the saw. Be proactive atau bahasa Indonesia itu adalah jadilah proaktif. Saya mengambil jurusan teknik industri. Ini adalah pengalaman pribadi saya di teknik industri di Universitas Katolik Musikari. Saya telah berada di semester 4. Selama saya kuliah, saya banyak menghadapi tugas-tugas yang menumpuk, dan apalagi masa-masa pandemi ini, perkuliahan pun menjadi daring, sehingga menyebabkan bertambah lagi tugas-tugasnya. Tapi saya sebisa mungkin menyelesaikan tugas-tugas tersebut di hari Minggu, atau juga sering begadang dikarenakan tugas yang sudah deadline, sebab hari Senin sampai Sabtu saya masih bekerja dan kuliah. Saya tidak pernah menyalahkan keadaan saya yang bekerja sambil kuliah sehingga tidak dapat membuat tugasnya di pagi hari atau siang hari. Saya tetap menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggung jawab saya itu. Dan saya harus menjadi proaktif selama perkuliahan tersebut, seperti harus masuk kelas atau tidak bolos, meningkatkan pembelajaran saya, dan lain-lain. Yang kedua adalah begin with the end in mind, yang artinya adalah mulailah dengan tujuan akhir. Jadi, saya berada di lingkungan yang sekitarnya itu terdiri dari bengkel-bengkel. Lebih rincinya yaitu bengkel dinamo. Ayah saya juga mendirikan bengkel dinamo sendiri. Faktor lingkungan di area di tempat tinggal saya seperti mendorong saya untuk melanjutkan bengkel orang tua saya sendiri. Termasuk orang tua saya juga menginginkan saya untuk meneruskan juga bengkel dinamonya sendiri. Tetapi saya tetap proaktif merumuskan kembali misi pribadi saya untuk meneruskan kuliah sampai lulus dan dapat bekerja di perusahaan yang saya cita-citakan, yaitu Pertamina. Yang ketiga adalah put first thing first. Saat di masa perkuliahan, saya sering merasa terdesak dan juga mendapatkan banyak pikiran, seperti saat dosen memberikan tugas yang bagi saya itu cukup rumit atau susah dan harus dikumpul besok, sedangkan saat mata kuliah berikutnya terdapat tugas yang sama dan harus dikumpul besok juga. Sedangkan saya tahu kalau besok ada kerjaan di bengkelnya yang masih banyak belum diselesaikan dan mau diambil hari itu juga. Jadi saya harus mendahulukan hal yang penting terlebih dahulu, seperti saat di hari itu tugas diberikan oleh dosen, saya akan mengejar untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan apabila masih belum selesai, saya akan menyelesaikan di bengkel dengan meminta izin waktu sebentar untuk menyelesaikan tugas kuliah saya. Soalnya menurut saya kuliah lebih penting dan lebih utama. Sehingga saya dapat bergerak dari tingkat pribadi yang tergantung menjadi pribadi yang mandiri karena sudah mengalami kemenangan pribadi yang disebut dengan Covey sebagai private victory. Yang kelima adalah think win and win atau berpikir menang dan menang. Saat di perkuliahan, saya selalu berpikir menang dan menang. Yang maksudnya adalah saya beranggapan bahwa kemenangan bukan milik seseorang, tetapi sesuatu yang dapat diperoleh secara bersama-sama. Saya tidak pernah memosisikan diri saya sebagai mahasiswa yang memonopolikan kebenaran terhadap antar mahasiswa lainnya, tetapi saya melainkan secara rendah hati menyadari siapapun berhak untuk memperoleh kemenangan dan kebenarannya masing-masing, karena saya bukan dosen yang telah lebih pengalaman. Berikutnya adalah seek first to understand then to be understood, atau bahasa Indonesia adalah memahami terlebih dahulu baru dipahami. Sebagai mahasiswa, saya harus berorientasi dengan dosen-dosen lainnya, dan juga saya harus sabar dan mendengarkan kritikan-kritikan dari dosen apabila tugas yang saya buat itu salah, dan saya tidak memperturutkan kata hati saya dan tidak peduli dengan kritikan dosen. Yang keenam adalah sinergis atau wujudkan sinergi. Saat saya telah lulus dan bekerja di tempat baru, saya harus menjalin kerjasama yang efektif dan harus memiliki sikap pluralis dan memiliki kesediaan menghargai orang lain, karena apabila saya tidak memiliki kesadaran dan sikap pluralis, maka saya akan merasa terancam di keberadaannya dan akan merasa kurang banyak tahu dan tidak banyak paham. Yang terakhir adalah sharpen the saw
atau asallah gergaji. Saat saya telah lulus dari kuliah, saya harus mengembangkan dan melakukan pembaruan diri. Pembaruan diri harus dilakukan secara seimbang. Ada 4 dimensi menurut saya, yaitu dari segi fisik, segi spiritual, segi mental, dan segi sosial. Jadi saya harus mengembangkan dimensi diri saya itu agar saya di segi fisik saya terlihat lebih bugar, di segi spiritual saya tetap melakukan hal-hal yang berbudaya dan lain-lain. Itu adalah presentasi dari saya. Terima kasih.